Baik. B. Ma la yadkhul tahtal milki. Khalas, Sam. Ya, biasa. Penjualan yang tidak sah ketika dia itu menjual barang yang tidak kepemilikan. Kalhur. Orang merdeka dijual. Ya kan? Orang merdeka dijual, nggak sah. Apalagi ardil mawat. Wal ardil mawat. Jadi misal kita datang ke suatu tempat, sekarang sih memang sulit ya tergambar ya. Ini kan dulu. Kita datang di suatu tempat yang mana itu hektar-hektaran itu tidak ada kepemilikannya, tidak bertuan. Di mana? Tanjung Lengkong ada. Sepetak aja bisa rame orang. Iya kan? Sepetak aja bisa rame. Ya, susah. Di Bogor ada begini. Yang nggak dimilikin di atas gunung, tetap aja dimilikin orang. Kalau nggak dimilikin orang, dimilikin pemerintah. Misal kita satu tempat kita dapatkan tidak ada bertuan sama sekali. Tuh, tidak ada kepemilikan. Nah, gimana caranya? Kita pagerin. Itu namanya tuh. Di antaranya kita pagerin atau kita tancep bahwa tanah ini milik fulan. Udah cukup itu. Tapi jangan dipraktekin kepada setiap tanah orang. Tancepin, tanahin padahal punya orang. Nah, butuhlah di situ wasiqah, ya kan? Butuh jaminan. Maka di situ ada istilahnya surat. Ada istilahnya legalitasnya ada. Begitu, resmi. Ya kan? Dari giriknya, dari AJB jadi SHM. Itu hanya memperkuat. Tapi dalam masalah agama itu ketika tidak dimilikin, bukan orang milik dia datang, oh ya ini punya anak udah, nggak bisa. Nah, cara untuk memilikin itu dia pagerin. Nah, mau pagerin pakai kayu, mau pakai apa aja. Nah, ketika kita sudah dapatkan itu tanah punya orang, berarti udah kepemilikan orang lain, nggak sah untuk kita jual. Tidak sah. Maka ada istilah aspal. Ya dan ya, banyak aspal. Asli, palsu. Jadi SHM benar kelihatan, tapi taunya yang sama kayak ini ada 10 orang. Serem kan? Kita udah bangun begini-begini, Allah. Nah itu dia. Jadi sengketa. Nah dia ngejual itu, padahal nih orang punya. Dia tiba-tiba datang. Dikatakan ini tanah saya mau jual. Nah ini jual belinya dia haram. Makanya pembeli juga harus tahu, lihat dulu. Lihat surat-suratnya dulu, gimana asalnya, hukum adatnya gimana. Itu udah berjalan. Jangan langsung harus jeli, jangan langsung gitu pikir, wah murah ini. 1 hektar cuman 150 juta. Murah, taunya ada 15 SHM. Nah, itu keteledoran kita sebagai pembeli. Apalagi yang sekarang sudah nggak kenal lagi yang namanya Allah sudah. Udah nggak ada lagi takut sama Allah. Gampang aja ngejual beli milik orang dijual. Sudah. Wa bai'ul majhul. Ya, penjualan barang yang dia tidak ketahui. Dia nggak tahu nih, ini barang nih kambing, satu punya aneh, satu punya orang, tapi aneh nggak tahu nih salah satu di antara keduanya. Ini kambing ada 2, aneh mau jual nih, tapi aneh nggak tahu. Yang mana ya? Ya mungkin ada orang misalnya ngasih di satu tempat. Itu ada berapa kambing, dia mau ngejual lagi ke tempatnya, ke orang lain. Jadi dikasih orang di tempat itu, tapi dia nggak tahu siapa nih, di mana nih, apa punya dia yang mana, nggak tahu. Akhirnya dia ngejual kepada orang lain tanpa diyakin ini kepemilikan dia. Itu bai' majhul. Ya. Wan najis, kal kalbi, seperti
Ya, seperti jual beli B1. Nah, itu juga haram hukumnya jual beli itu. Nah, terus gimana? Kalau memang penting itu kalep, itu B1 untuk penjagaan di rumahnya. Orang banyak perampok, ya kan? Rumahnya gede, kayak istana, takut dirampok dan sebagainya, security sebagainya, masih belum. Nah, ini suara kalep kan, masya Allah, ya kan? Nah, dia mau beli. Nah, jual beli itu namanya raf'ul yad atau naqlul yad. Jadi si penjual datang kepada kita dengan barangnya itu, kalep itu, taruhnya di gak jauh dari dia, diikat sana. Lalu dikatakan si penjual itu, aku gugurkan hakku kepada kamu. Arti gugur, itu kan hak dia. Aku gugurkan, asqatu haqqi alaik. Aku gugurkan hakku kepada kamu. Itu gak boleh jual sirah, jual beli. Nggak boleh ngomong aku jual, ya maaf, anjing ini kepada kamu. Nggak boleh jual begitu, karena najis. Gimana caranya? Nah, caranya itu aku gugurkan hakku kepada kamu. Maka dia katakan gobil tuh, aku terima. Ya sudah, diambil. Nanti harga kesepakatan sebelumnya. Jadi nggak boleh dengan sighah ijab, dengan sighah B. Ya, aku jual pada kamu, maka dijawab ishtaraitu, aku beli. Nah, nggak sah. Karena itu najis. Apa aja lagi yang najis? Hah? Kotoran. Buat apaan? Kotoran hewan. Ya, kotoran hewan yang dijadikan pupuk untuk pohon kita. Ya kan? Itu begitu juga. Kita beli berapa kardus? Satu berapa itu biasa ya kita beli dulu. Nggak ada sih. Nggak ada istilah beli di sini. Ya, kita mengambil hak. Kita mengambil hak kita. Itu juga begitu. Maka si yang pemiliknya ngomong, aku gugurkan hakku atau aku pindahkan hakku kepada kamu. Maka si yang pengambil itu menyatakan aku terima. Ya. Wa kullu muskir, na'udzubillah. Setiap apapun yang memabukkan, bikin mabuk, itu juga haram jual belinya. Wa muharram, dan barang yang diharamkan. Seperti apa? Tunbur. Dalam hal ini ya, yakumakom, apa aja alat malahi, alat yang melalaikan. Tunbur, seruling, termasuk biola, gitar. Terus tunbur tuh seruling, gitar. Termasuk. Itu dia. Maka jual beli jadi haram. Maka disebut di dalam kitab Fathul Mu'in, Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Mu'in, beliau menyatakan ini bukan Fathul Mu'in, Fathul Mubin. Fathul Mubin itu syarah Arba'in. Iya, jadi syarah Arba'in yang kita baca itu Arba'in Nawawi. Ibnu Hajar punya syarah menjelaskan kitab Arba'in, namanya Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Ngejelimet banget itu. Ibaratnya luar biasa. Karena beliau itu seorang alim faqih. Jadi setiap penjelasan nggak terlepas dari hukum. Mau bicara apapun pasti nggak lepas dari hukum tuh beliau. Tuh yang kemarin tuh yang kita bicara
Tuhfatul Muhtaj yang kemarin, yang di kitab apa kita baca, Al-Imam Al-Habib siapa? Ahmad bin Umar Al-Hinduan, ya, beliau menghafal Tuhfatul Muhtaj ila babis shalah. Bahkan apa? Dikatakan beliau baca kitab itu pada usia 10 tahun ya. Masya Allah. Nah itu di antara karangan Ibnu Hajar Fathul Mubin. Matbu, udah dicetak, sudah banyak sekarang. Ya. Beliau katakan innallaha idza harrama syai'an, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Sesungguhnya Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu, barang apapun kalau sudah diharamkan, maka pun Allah haramkan harganya. Jadi harganya jadi haram. Jadi harganya itu jadi haram. Uangnya jadi itu. Mabok, bir, kan haram, ya kan? Ya sudah, jadi harganya jadi haram. Yang ngejual, yang ngebeli, yang ngebawa, yang kerja di tempat seperti itu jadi haram. Wa yahrumu bi' syai'al halal at-tahir ala man ta'lam annahu yuridu an ya'siya bihi. Sekarang ini pisau sikin, ya, halal gak? Halal. Tapi kalau kita tahu ini yang ngebeli bakal ngebunuh orang, ini yang ngebeli bakal buat rampok orang, kita tahu itu taklam, kamu tahu, ya. Tuh, maka di sini jatuh jual beli jadi haram. Apa itu? Ganja. Ya kan? Kan di Aceh buat sayuran kan? Ya kan? Itu daun buat sayuran. Tapi yang ngebeli matanya udah merah, jalannya udah poyongan. Ya kan? Waduh, banyak makan sate nih. Dia datang seperti itu. Nah, kita tahu mau apaan. Datangnya malam-malam lagi jam 10, jam 11. Masa buat nyayur? Tapi ya begitu. Pasti buat dimakan, buat diganja. Haram hukumnya untuk jual. Dan seterusnya. Apapun yang kita tahu, barang yang halal itu digunakan, ya, untuk barang yang kita tahu dia bakal bermaksiat. Wabil asya al-muskirah, dan penjualan sesuatu itu yang tadi memabukkan, apa aja. Bodrek kalau kebanyakan juga bikin mabuk misalnya. Dia beli bodrek misalnya 1 dus. Wah, bikin mabuk misal, maka haram menjual. Wa bai'ul ma'ib bila izhar li aibihi, juga kita ngejual sesuatu yang mana di situ ada aib, kita nggak tampakkan keaibannya, haram juga. Ngejual apalagi yang serba-serba second, ya kan? Orang kalau serba second nggak jauh dari apa? Jadi aib, nggak jauh dari kekurangan, ya kan? Jual TV second, padahal 2 hari lagi bakal mati terus nih. Nggak disampaikan. Jual TV, ya kan, padahal kena petir, depannya nyalain doang, rekayasa, tapi sononya udah rusak. Apa aja pokoknya, ya, motor begitu, sepeda begitu juga. Padahal memang di situ ada aib, misalnya kita nggak tampakkan itu, maka haram. Wala tasihu gismat tarikati mayyit. Sampai sini dulu, nanti ada kaitan dengan gismat tarikah, yaitu kita menjual warisan
Ya, kita membagikan warisan yang mana di situ ada kaitan dengan hak mayit. Maka nggak boleh dibagikan ya warisan tersebut sebelum kita berikan hak-hak mayit dulu. Si mayit dulu itu hak. Mungkin dia pernah wasiat, ya, mungkin dia begini atau dia punya utang. Nah, itu harus bagiin dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.